Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua yang soleh-solehah? Ya, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang adab-adab dalam kita berdoa, dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, yang pertama yaitu adab kita ketika kita berdoa. Yang pertama ialah makanan dan pakaian harus halal. Nah, maksudnya di sini ketika kita ingin makan, jadi makanan kita dan pakaian kita, minuman kita harus berasal daripada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita membeli pakaian, ketika kita membeli makanan, kita menggunakan uang yang halal, uang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud dengan makanan dan pakaian yang halal. Maka ketika kita menggunakan pakaian yang halal, makanan yang halal, maka niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi yang pertama yaitu makanan dan pakaian harus halal. Nah, yang kedua yaitu menghadap kiblat. Nah, jadi ketika kita berdoa lebih baik kita menghadap kiblat. Nah, jadi adabnya kita diharuskan menghadap kiblat. Nah, jadi kita memposisikan badan kita menghadap kiblat. Nah, seperti misalnya kita di musola, maka kita menghadap kiblat searah sejajar dengan sajadah. Nah, jadi itu menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu memperhatikan saat-saat yang tepat dan waktu utama dalam berdoa. Nah, jadi yang ini nanti kita jelaskan di bawah tentang waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Nah, jadi mengangkat seperti ini. Jadi tangannya seperti ini disatukan dan disejajarkan dengan bahu. Nah, seperti ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adab yang keempat. Yang kelima yaitu memulai dengan memuji Allah dan membaca salawat Nabi. Nah, jadi memuji Allah seperti apa? Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Nah, itu merupakan pujian dan salawat kepada Nabi. Nah, yang keenam yaitu merendahkan suara kita. Maksudnya suara kita tidak perlu nyaring-nyaring, jadi pelan-pelan saja. Jadi pelan-pelan cukup diri kita sendiri yang mendengar, kecuali kita ketika anak-anak Bapak semuanya yang cowok-cowok, khususnya buat yang cowok-cowok, ketika menjadi imam sholat, nah maka dia dinyaringkan suaranya. Nah, karena agar makmumnya juga ikut berdoa bersama-sama. Nah, yang ketujuh yaitu memusatkan perhatian kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah. Nah, jadi kita ketika berdoa kita berharap kepada Allah, sepenuh-penuhnya berharap kepada Allah, memohon ampunan, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya harapan tersebut, maka insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, selanjutnya yaitu kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan berbaik sangka, maksudnya berbaik sangka ketika kita berdoa, maka kita akan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita tersebut. Dan yang terakhir yaitu doa ditutup dengan salawat Nabi, memuji Allah dan mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ketika kita selesai berdoa, maka kita mengusap muka kita. Nah, jadi mengusap sebagian muka kita. Nah, jadi itu anak-anak Bapak semuanya adab-adab daripada berdoa. Nah, jadi ketika kita berdoa kita harus memperhatikan adab-adab kita, maksudnya sikap kita dalam berdoa. Nah, itu adab-adabnya. Sedangkan termasuk waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Bapak jelaskan di atas tadi, kita harus memperhatikan saat-saat yang tepat dan waktu yang utama dalam berdoa. Nah, jadi ini waktu-waktunya. Yang pertama yaitu sesudah sholat fardu. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama yaitu setelah sholat fardu. Nah, jadi ketika kita setelah sholat fardu, maka anak-anak Bapak semuanya dianjurkan untuk berdoa karena itu merupakan waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sesudah azan sampai waktu iqamah. Nah, jadi di antara azan dan iqamah itu merupakan waktu
yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diusahakan agar berdoa di waktu tersebut. Yang ketiga yaitu waktu di antara dua khutbah ketika Bilal atau muadzinnya membacakan Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa anqul sahabati Rasulullah ajma'in. Nah, jadi itu ketika di antara dua khutbah kita berdoa, itu merupakan waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu yang keempat yaitu sepertiga malam yang terakhir. Nah, jadi sepertiga malam tuh waktu kita sholat tahajud. Nah, jadi ketika orang sholat tahajud maka itu merupakan waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu saat dirinya teraniaya. Nah, yang dimaksud di sini ketika dirinya dizalimi oleh orang lain, ketika dirinya dianiaya oleh orang lain, maka pada saat itu merupakan waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dizalimi oleh orang lain, alangkah lebih baiknya kita mendoakan orang tersebut agar dia menjadi lebih baik. Niscaya Allah akan kabulkan doa kita tersebut. Nah, yang keenam yaitu pada hari Arafah. Nah, jadi ini ketika di padang Arafah, ketika orang-orang melaksanakan proses wukuf di padang Arafah, proses haji. Yang ketujuh yaitu pada bulan Ramadan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sebentar lagi kita melaksanakan memasuki bulan suci Ramadan, maka itu merupakan waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Bapak semuanya banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan nanti. Nah, selanjutnya yaitu pada hari Jumat. Nah, jadi di hari Jumat maka kita dianjurkan untuk berdoa karena itu hari Jumat merupakan hari yang waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Makanya ketika kita hari Jumat kita dianjurkan untuk bersedekah, membaca surah Al-Kahfi dan macam-macam membaca amalan-amalan yang kita punya karena di hari Jumat merupakan hari yang spesial diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, itu tadi adab-adab dalam berdoa dan waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat selalu berdoa, dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memohon ampunan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya nantinya kita akan mendapatkan rahmat, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak Bapak semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.